Pemirsa, hubungan asmara penyanyi Glenn Fredly dan Nola anggota AB3 bukannya tanpa gejolak. Mereka sempat pacaran diam-diam atau istilahnya backstreet, kabarnya dilatar belakangi oleh tidak setujunya ibu Nola atas hubungan putrinya dengan Glenn. Mereka sempat putus dan akhirnya kini kembali menyambung tali kasih yang pernah terputus itu. Beberapa waktu lalu hubungan cinta mereka diberitakan belum juga mendapat restu dari orang tua Nola. Maka muncullah isu yang mengatakan Nola tidak lagi tinggal di... Anda melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan hal yang biasa gitu ya. Itu kan satu profesi, jadi wajar kalau Anda diberi penghargaan kalau Anda terbaik. Tapi kalau orang hidup harmonis, saya kira itu bukan hal yang harus diberi penghargaan. Justru Anda harus mengecam orang yang tidak harmonis. Ya, pada dasarnya perkawinan itu adalah suatu usaha untuk mempersatukan dua pribadi yang sudah pasti berbeda. Nah, tugas kita untuk menghilangkan perbedaan, ya, meskipun nggak bisa. Caranya gimana menghilangkan? Kita harus ngalah, saling mengalah. Ego harus dibuang, ego suami, ego istri dibuang. Nah, kita bersatu di dalam persamaan yang memang ada. Layaknya pasangan suami istri lainnya, Widiawati dan Sofan Sofian pun ada kalanya berbeda pendapat. Pasti berbeda pendapat tuh pasti, namanya manusia. Dia nggak suka ngomong, saya banyak ngomong. Jadi kalau kita ribut, dia diam, saya ngomong. Itu. Kalau saya bersalah, saya segera minta maaf. Tapi kalau dia salah, minta maafnya lain. Diam, nah itu. Setelah 29 tahun menikah dan punya 2 putra, Sofan dan Widiawati mengaku tidak banyak perubahan dalam kehidupan cinta mereka. Kita punya saling kebiasaan. Saya kemanapun saya pergi, yang pertama saya telepon rumah. Jangankan keluar kota, dalam kota pun saya ke DPR. Saya sampai, saya udah sampai nih. Kalau keluar negeri ya sehari bisa 2, 3 kali, 4 kali telepon. Itu. Kayak saya pergi sama Mega terakhir kan, waktu umroh, waktu ke Eropa, begitu landing di Mekah langsung, Mas, saya udah sampai nih. Di airport langsung nyalain telepon. Udah. Kebiasaan. Sampai hotel, telepon saya sampai hotel. Itu kebiasaan, bukan Kita udah komit, kamu kalau kita udah kawin kita harus begini nggak ada, itu udah kebiasaan aja, jalan aja gitu. Kini Sofan Sofian telah terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR. Suatu profesi yang tentunya berbeda tanggung jawab dan tantangannya dari profesi lamanya sebagai bintang film. Pasangan ini pun sempat diuji ketabahannya setelah peristiwa 27 Juli menimpa PDI pimpinan Megawati. Ketika itu 2 orang polisi siap membawa Sofan Sofian untuk diperiksa. Ya saya tenang aja, wah ini risiko politik nih. Masuk kamar, setelah kita buka baju kita tidur, saya bilang kamu harus siap mental. Kemungkinan saya akan kena 2,5 tahun. Ya. Saya kira dia menangis. Dia bilang apa? Jalanin aja, itu kan resiko kamu. Di tengah hubungan cinta mereka tengah mesra-mesranya, Arie Sigit dan Rika Kalebot mendapat musibah. Arie Sigit ditangkap polisi karena di rumahnya didapati 70 butir peluru. Dan pemirsa, inilah penuturan Rika Kalebot tentang penangkapan dan penahanan kekasihnya itu. Pemirsa, hubungan cinta Arie Sigit dan Rika Kalebot mengalami cobaan. Seperti yang diberitakan Cek dan Dicek Jumat kemarin, Arie Sigit telah ditahan Polda Metro Jaya karena di rumahnya di kawasan Jalan Cendana, Jakarta Pusat didapati 70 butir peluru oleh polisi yang tengah mengadakan penggeledahan ketika itu. Rika mengaku tidak banyak mengetahui hal ihwal penangkapan kekasihnya yang belum resmi bercerai dari Maya Sigit, istrinya itu. Bahkan Rika tahu tentang penangkapan Arie setelah menonton televisi. Tidakkah Arie menceritakan soal penahanannya kepada Rika? Ceritanya nggak banyak, cuma dia bilang ini cuma hanya pemeriksaan, mungkin kan karena penggeledahan ya, gimana kok ditemukan gitu, dia juga sama sekali nggak tahu. Apakah Arie pernah menyinggung soal keberadaan peluru-peluru itu di rumahnya? Nggak pernah, Mas Arie nggak pernah cerita-cerita gitu, dan selalu yang namanya kita jalanin berdua, Mas Arie nggak pernah tuh nanya-nanya ada peluru, ada apa, enggak.
Apa tanggapan Rika setelah mengetahui Ari Sigit ditangkap dan ditahan polisi? Rika nggak berusaha menghindar, malah Rika kasih dorongan, kasih semangat untuk dia. Mungkin cobaan banyak ya, bertubi-tubi datang ke keluarga ya. Aku bilang tabah aja. Walaupun sekarang gini, aku kan yang dampingin dia apa gimana, kita kasih semangat, kasih supporter dia, jangan sampai dia down apa gimana. Pokoknya kita kasih dorongan terus. Saat penggeledahan, Ari tidak berada di rumahnya di Jalan Yusuf Adiwinata nomor 6. Ari kemudian ditangkap polisi sesampainya di rumahnya itu. Lalu di manakah Ari Sigit saat penggeledahan terjadi menurut Rika Kalebot? Sebenarnya bukannya masalah nggak ada di rumah, mungkin karena di 6 itu kan nggak pernah ditempatin. Jadi dia emang tinggalnya di 12 sama orang tuanya gitu loh. Apakah kasus penahanan Ari Sigit menjadi ganjalan dalam hubungan mesra Ari dan Rika? Semakin lengket aja, makin telepon-teleponan kita bareng apa ya gitu aja, saling ngoreksi gitu. Kadang-kadang Mas Ari telepon, kamu ada di mana? Aku bilang ada lokasi syuting, jangan lupa makan ya. Aku juga kasih tahu dia jangan lupa sembahyang, sholat. Ya dia juga begitu. Sama deh, saling-saling bantu gitu. Ya biasa lah bercanda-bercanda kecil. Kangen gak kamu sama saya gitu-gitu. Datang dong. Aku bilang ntar kalau datang gimana wartawan. Ya udah sabar aja. Dia bilang tunggu ya sampai aku kelar masalahnya. Terus kalau bisa doain aku ya. Iya, aku bilang. Kamu juga di sana juga jangan gimana-gimana. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, hubungan asmara penyanyi Glenn Fredly dan Nola anggota AB3 bukannya tanpa gejolak. Mereka sempat pacaran diam-diam atau istilahnya backstreet, kabarnya dilatar belakangi oleh tidak setujunya ibu Nola atas hubungan putrinya dengan Glenn. Mereka sempat putus dan akhirnya kini kembali menyambung tali kasih yang pernah terputus itu. Beberapa waktu lalu hubungan cinta mereka diberitakan belum juga mendapat restu dari orang tua Nola. Maka muncullah isu yang mengatakan Nola tidak lagi tinggal di rumahnya dan memilih tinggal bersama Glenn. Dan kini pemirsa, terbetik kabar Glenn dan Nola berencana untuk menikah. Ketika dikonfirmasi tentang kebenaran berita itu oleh Cek dan Dicek, Glenn lebih banyak mengelak dan bicara hati-hati. Sementara Nola yang ditemui di tempat terpisah malah menjawab pertanyaan itu dengan singkat. Inilah penuturan Glenn dan Nola tentang kabar mereka akan menikah tahun depan. Nggak tahu. Nggak tahu deh, nggak ngerti. Nanti kita lihat aja. Enggak lah, itu kemarin saya ngomong sama Nola juga, saya bilang ya kalau keinginan kita masing-masing ya kita nggak ada sampai target kayak gitu sampai jauh sedemikian gitu loh, nggak ya. Kalau saya kan bilang cuma sekedar pemikiran aja gitu loh, selintas gitu loh ya, kalau Tuhan berkehendak, kalau enggak ya enggak gitu loh. Cuman saya sih sekarang lebih berpikir, yang saya bilang sama Nola ya, hubungan ini sekarang ya hubungan kita ngejalanin aja, saling mendukung lah. Kalau memang begitu, apa pernah mereka berdua bicara tentang rencana membina rumah tangga bersama? Udah sih, tapi ya nggak usah diomongin lah. Cukup kita berdua aja tahu. Nanti aja lihat nanti gimana. Ya wajar aja gitu loh, namanya kita mau pacaran ya, kalau misalnya ada pikiran kayak gitu ya wajar-wajar aja, cuman sekilas, tapi nggak sampai serius-serius gimana, enggak lah. Lalu kapan target mereka menikah? Setiap orang kan pasti punya rencana ke situ ya, tapi kita kan nggak tahu waktunya kapan. Apakah Glenn dan Nola sudah mendapat restu dari orang tua mereka? Ya hal ini belum diomongin gitu. Tapi orang tua tahu kan bahwa Nola balik lagi sama Glenn. Tanggapan mereka seperti apa? Aku nggak bisa kasih tahu tanggapannya seperti apa. Orang juga tahu, tapi mereka tahu kalau aku berhubungan sama Glenn. Bukan mulai setuju apa, memang nggak ada pertentangan gitu loh, nggak ada sama sekali pertentangan. Ya namanya perbedaan pendapat ya wajar lah, dan itu kan perbedaan pendapat kayak gitu wajar gitu, namanya orang tua, kita menghargai itu. Andaikan mereka jadi menikah, pesta perkawinan seperti apakah yang Nola dan Glenn ingin laksanakan? Nggak pengen kayak gini, riwet. Kasihan dirinya capek. Ya nggak tahu, tapi ya yang biasa aja gitu acaranya. Saya pribadi sih lebih suka hal yang simpel aja, yang biasa aja. Yang paling utama ya pernikahan itu sakral di depan Tuhan aja, itu diberkati oleh Tuhan, itu aja buat saya. Mengenai sifatnya ketemu kerabat atau resepsi kayak gitu ya, buat saya pribadi sih, saya buat yang biasa-biasa aja, nggak akan yang gimana-gimana.